Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat selalu. Semoga kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Baik, untuk mengawali dan mengakhiri nantinya, ada baiknya kita berdoa. Sudah selesai. Anak-anak, pada materi kali ini kita akan masuk pada menelaah teks atau struktur isi pidato persuasif. Kompetensi dasar kita pada materi ini yaitu 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Anak-anak sekalian, berikut akan Bapak tampilkan struktur pidato persuasif. Struktur yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan dapat kamu lihat itu terdiri atas salam pembuka, contoh yang sudah pernah kita kerjakan. Kemudian sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan selanjutnya tujuan pidato itu kamu sampaikan kepada siapa dan siapa para pendengar atau audiensinya. Kemudian isi merupakan isi pidato dan terdapat permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Nah, isi ini itulah inti dari pidato yang kamu sampaikan. Disinilah kamu jabarkan secara rinci. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Ya, penutup itu merupakan bagian akhir dari setiap pidato yang disampaikan. Biasanya terdiri dari atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, dan sebagainya. Dan yang terakhir ditutup dengan salam penutup. Nah, setelah mengetahui struktur, ada baiknya kita mengetahui kembali struktur isi pidato itu. Hal-hal yang diperhatikan apa saja? Yang pertama, pernyataan posisi. Pernyataan posisi boleh kamu lihat halaman 45. Merupakan pendapat atau sudut pandang pengarang terhadap suatu persoalan. Biasanya pernyataan posisi itu untuk menguji beberapa hal. Contohnya, siapa yang akan diyakinkan atau kepada siapa yang akan diyakinkan, apa yang akan diyakinkan, atau berupa mengubah pandangan atau perilaku seseorang. Selanjutnya, jenis argumen apa yang menarik perhatian para audiens. Kemudian, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Nah, itulah pernyataan posisi. Nah, selanjutnya tahap argumen. Tahap argumen ini atau pendapat harus berdasarkan pendapat logis atau masuk akal yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Kamu boleh lihat contoh-contohnya di buku ya nak. Selanjutnya penguatan pernyataan posisi. Nah, penguatan pernyataan posisi itu yaitu memperkuat posisi dan menekankan pikiran utama dengan menggunakan suara berbeda. Contohnya nada, dari nada suara tinggi, rendah, mimik, gestur, dan sebagainya. Argumen itu dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti, tidak hanya sekedar berdasarkan emosi atau intuisi. Nah, kamu boleh paparkan di pernyataan posisi ya nak. Selanjutnya, ciri kebahasaan dalam struktur teks pidato persuasif yang pertama adalah nominalisasi atau pembendaan. Pembendaan ya, yaitu merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, kata sifat menjadi kata benda. Boleh kamu lihat halaman 46. 1. Pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan.
Untuk yang kedua, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Ya, boleh kamu sambung atau boleh kamu hilangkan, boleh. Yang berikutnya adalah penggunaan kalimat pasif. Nah, yang dimaksud dengan penggunaan kalimat pasif yaitu kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Nah, biasanya diawali dengan awalan ter atau di. Nah, sembako diberikan oleh dermawan kepada warga. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang berikutnya, penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti orang. Nah, jenis kata yang menggantikan nomina itu atau kata benda. Biasanya kata ganti dalam teks pidato ini boleh digunakan kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Contohnya kata ganti berikut adalah menggunakan kata kita. Harus peduli pada lingkungan. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan, penggunaan kata teknis. Nah, kata teknis ini yaitu kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contohnya boleh kamu lihat, nak, perbankan itu mungkin definisinya, atau perbankan itu berupa defisit, surplus, tabungan. Kata teknis pertanian itu sudah pasti menyangkut hama, bibit, panen, irigasi. Semoga dapat dipahami ya. Selanjutnya, penggunaan kata sinonim atau antonim. Nah, kamu sudah tahu sinonim bentuk bahasa yang mananya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Nah, antonim kata yang berlawanan. Nah, kamu lihat di situ contohnya benar sama dengan betul. Nah, jika antonimnya benar, antonimnya adalah salah, atau betul, antonimnya adalah salah. Selanjutnya, penggunaan kata emotif. Ya, emotif ini adalah emosi jiwa. Jadi kata yang berkaitan dengan perasaan. Ya, biasanya dalam chat kamu bisa menggunakan emoticon ya, seperti itulah. Kalau di dalam chat, nah kalau dalam pidato ini ya kamu bisa menggunakan ekspresi, kata-kata ekspresi. Contohnya, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Nah, di situ ada keterkaitan emosional atau perasaan ya. Situ. Setelah itu, penggunaan kata tugas konjungsi. Ya, konjungsi seperti kita ketahui adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Contohnya, contoh katanya sebab, karena, atau, namun, sebelum, dan sebagainya. Contohnya, sebelum menentang keputusan itu kita harus berpikir dengan bijak. Ada penggunaan kata sebelum. Nah, ciri yang berikutnya adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak itu yang berasal dari kata kerja sifat yang tidak merujuk objek, melainkan suatu kejadian atau hal yang tidak terlihat. Contoh katanya ketakutan, kegembiraan, dan lain-lain. Nah, setelah kata kerja abstrak, yang terakhir adalah modalitas. Penggunaan kata modalitas atau kepastian mulai dari yang moderat hingga derajat tinggi ditemukan dalam kata-kata terpilih. Contohnya bisa kamu lihat sering, nyaris, paling banyak, umumnya, mungkin, dapat, dan seterusnya. Ada juga kata akan, pasti, masih banyak lagi. Nah, contohnya boleh kamu lihat, kami akan mendukungmu, kita
pasti menang. Nah, itu kata-kata modalitasnya. Baik anak-anak, saya akan berikan kalian tugas, yaitu setelah menyaksikan video tayangan pidato persuasif yang disampaikan oleh Servan Suzuki, dan boleh kamu lihat uraiannya pada halaman 40. Nah, saya akan memberikan tugas kepada kalian pada halaman 44. Apakah kamu sendiri tergugah setelah membaca pidato Servan Suzuki? Dan seterusnya, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, silakan jawab. Kemudian setelah itu, seperti biasa, kamu boleh kirimkan ke Google Classroom. Demikian anak-anak, materi pembelajaran kita kali ini, yaitu menelaah struktur isi pidato persuasif. Semoga kita dapat memahaminya. Ada baiknya untuk mengakhiri kegiatan ini, kita akhiri dengan doa. Doa selesai. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat beraktivitas.